Yesus tidak pernah kemudian memberikan promosi tentang kitab saudara. Kitab saudara itu adalah catatan-catatan orang yang tidak dikenal, yang mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam posisi Yesus sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel, dan posisi Bani Israel sebagai manusia yang padanya diutus oknum rasul yang bernama Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan bahaya ini kitab ini, bukan bahaya, Andanya yang salah. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin, untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Yang menerima firman bukan Lukas, bukan Markus, bukan Paulus. Jadi kalau berbicara mengenai firman Tuhannya itu datangnya kepada Yesus, bukan datang kepada para wartawan. Ini penting untuk saudara tahu. Jadi kalau Anda mengatakan, bagaimana dong? Ini kan diajarkan dalam kitab kami. Lah, kitab Anda bukan firman Tuhan, Cak Ayu. Anda salah telah menambatkan hati kalian kepada sebuah buku yang Yesus sendiri tidak mengenal buku tersebut. Torah dikenal oleh Nabi Musa. Zabur, Mazmur dikenal oleh Daud. Kemudian Al-Quran dikenal oleh Nabi Muhammad. Injil dikenal oleh Yesus. Tapi perjanjian baru, Roma, Markus, Matius dan seterusnya tidak dikenali. Itu catatan-catatan orang yang syarat dengan kepentingan kelompok atau pribadi atau golongan. Tak ada hubungannya dengan penginjilan Yesus. Mereka hanya mencatat-catat apa yang mereka dengar, apa yang kesaksian-kesaksian orang yang mereka kemudian dengarkan, mereka catatkan. Makanya Injil dalam versi Injil Kristen itu banyak, Bang. Ada Injil Thomas, ada Injil Filipus, ada Injil Barnabas, ada Injil Andreas, ada Injil Maria. Tapi Injil-Injil yang lain ini itu tidak diterima. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pesanan Romawi. Makanya disebut Injil Apokripa, Injil yang disembunyikan, Injil yang tidak digunakan, bukan Injil palsu. Sedangkan Lukas, Markus, Matius itu berkesesuaian dengan ajaran nenek moyang penguasa kala itu, yaitu Romawi. Makanya dipakai, disebutlah kitab kanonik. Begitu juga surat-surat Paulus, karena berkesesuaian dengan nilai-nilai keyakinan atau kepercayaan orang-orang Romawi Yunani kuno, maka surat-surat Paulus itu diterima oleh kekaisaran, oleh kerajaan Roma, sehingga dijadikan sebagai kitab suci. Itu fakta, itu real. Jangan sakit hati, itu keadaan. Yesus tidak memberikan legitimasi kepada buku-buku yang Anda imani sebagai firman Tuhan. Nah, supaya kitab-kitabnya Kristen ini dianggap sebagai firman Tuhan, maka orang-orang cerdas terdahulu di Kristen, bapak-bapak gereja, mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi, kemudian didudukkan, ditempelkan dengan kitabnya orang Kristen. Jadilah pada abad keempat istilah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu hanya istilah dari gereja, tidak dianut oleh Yesus, tidak dianut oleh orang-orang Yahudi yang mempunyai kitab. Ini saya berharap saudara-saudara Kristen yang masih bisa tertolong, yang mendengarkan Bang Suma dan apologet Islam yang lain yang berbicara berdasarkan data, agar kiranya jangan marah dan melembutkan hati kalian untuk menerima kebenaran. Silakan. Iya, berarti PR Bang Juma ini cukup berat ya. Berarti Bang Juma harus menggugat LAI untuk membuang Matius 28 itu, terutama ayat 16 hingga 19 itu. Karena di situ ada ucapan Yesus katanya gitu kan. Tapi ya kita meyakini, tapi kalau Bang Juma bilang itu nggak ada, berarti Bang Juma harus gugat ke LAI. Karena selama ayat itu masih ada di situ, berarti kami mengimani bahwa Yesus itu untuk semua orang. Ya, dan logikanya pun kalau Yesus bukan untuk semua orang,
Terus Israel ini bangsa pilihan dalam konteks apa? Untuk apa dia disebut bangsa pilihan? Ya, kalau orang Kristen memahami kenapa dia disebut bangsa pilihan, karena melalui dia lahir Mesias. Mesias itulah nanti yang membawa semua manusia menjadi umat Yahweh. Begitu. Jadi kalau Yesus bukan kalau hanya untuk orang Israel, itu bukan bangsa pilihan. Urusan mereka sendiri. Gitu loh. Jadi nggak logis. Israel itu bangsa pilihan. Kalau Mesiasnya hanya untuk mereka aja. Tapi poinnya PR Bang Juma cukup besar. Bang Juma harus menggugat LAI supaya Matius 28 itu dibuang. Gitu loh. Oke. Jadi sia-sia Bang Juma bilang, oh ya Yesus bukan untuk masalahnya ayat itu ada. Itu loh Bang Juma. Baik. Semoga berhasil. Saya sudah mengatakan kepada saudara, mau 1000 buku tertulis dari abad pertama, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kalau buku itu bukan firman Tuhan, ya percumi. Mau 3 juta, 50 juta orang bersaksi Yesus Tuhan, tapi kalau bukan Tuhan, tetap aja bukan Tuhan. Berbicara mengenai bangsa pilihan, oke, Al-Quran juga mengatakan itu. Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum. Bangsa Israel itu bangsa pilihan. Bukan cuma Israel doang. 12 anak Nabi Yakub itu semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Inni ma'akum, pencipta langit dan bumi mengatakan, aku bersama dengan kalian. Tapi ada tapinya. La in akamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wala udkhilannakum jannah tajri min tahtihal anhar. Aku memilih kalian. Kalau kamu patuh kepada aku dan patuh kepada semua utusanku yang kuutus kepadamu, maka aku akan memberikan engkau surga. Kalau tapi apa kata Allah? Faman kafara ba'da dzalik minkum faqad dalla sawa'as sabil. Tapi apabila engkau kemudian ingkar kepada yang demikian itu, kau tidak beriman kepada aku, kau tidak beriman kepada utusan-utusanku, maka sungguh kalian telah sesat dari jalanku yang lurus. Apa yang terjadi? Gak usah Al-Quran yang dibuka tentang mereka. Yesus datang aja ditolak. Itu sudah jawaban. Kalau engkau taat kepada aku, engkau beribadah tunduk kepadaku, dan engkau menerima setiap utusan yang aku utus kepadamu, maka aku akan menyelamatkan kalian. Tapi kalau tidak, aku laknat kalian. Pertanyaannya, apakah Israel menerima Yesus? Tidak. Dilaknat enggak? Dilaknat. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifunal kalima amma wadi'i, kata Allah. Mereka kemudian dimurkai oleh Allah. Mereka melanggar janji, maka dilaknat oleh Allah. La'annahum, mereka kemudian itu dilaknat oleh Allah. Orang Kristen tanya, Yesus diterima gak? Enggak. Ya sudah, selesai. Ketika Yesus datang gak diterima, lalu siapa yang menerimanya? Kristen. Oh no, yang diterima Kristen bukan Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Yang diterima oleh Kristen adalah Yesus lain. Kemudian kita buktikan kalau itu adalah Yesus lain. Di mana datanya? Matius 28 yang saudara kita tadi bawa. Di Matius 28 itu, Bung, nomor 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia tidak mengatakan Yesus lagi, kan? Penulis tidak mengatakan Yesus lagi. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka, yaitu bukit Efraim, dekat padang gurun Efraim maksudnya. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi mereka ragu-ragu. Ke-11 murid Yesus itu ragu. Kenapa mereka ragu? Karena pada saat penangkapan mereka tak ada. Mereka semuanya kepala kabur meninggalkan Yesus. Maka yang tinggal 2 kandidat mereka tinggalkan. Yang pertama Yesus, yang kedua adalah Yudas.
Mereka menyembahnya dan ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, nah penulisnya mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini siapa ini? Ini siapa yang mengaku Yesus dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa di surga dan di bumi? Ini siapa ini? Yesus aslikah? Yang merasa dirinya diberi kuasa surga dan di bumi? Tidak. Kenapa? Anda baca Lukas 4 nomor 6 sampai nomor 13. Yesus ketika didatangi iblis, iblisnya menjanjikan kuasa langit dan bumi, Yesus menolak. Yesusnya menolak. Yesus tidak mau terima. Yesus tidak mau terima kemudian kuasa langit dan bumi. Sehingga ketika iblis mengatakan, Yesus, kalau kau sembah aku, maka semua kuasa akan aku berikan kepadamu. Seluruh kerajaan di dunia akan kuberikan kepadamu. Tapi Yesus tidak mau. Yesus menolak. Maka apa yang tertulis kemudian dalam Lukas 4 itu, di data nomor 13 ya, iblis mundur dari mencoba Yesus, tidak berhasil, dan menunggu waktu yang tepat. Ketika kemudian iblis memantau keadaan, Yesus tidak berhasil menyembah aku, padahal aku sudah janji akan memberikan kuasa langit dan bumi. Dan aku katakan kepadanya, aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ketika iblisnya berkehendak memberikan kuasa kepada penggantinya Yesus, bisa nggak? Bisa. Ketika iblis merasuki penggantinya Yesus dan penggantinya Yesus mengaku akulah Yesus, bisa nggak? Bisa. Kok bisa kayak gitu? Ya, karena Yesus sudah menubuatkan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Boleh nggak setan mengaku Yesus? Boleh. Kata siapa? Kata Yesus. Mana dalilnya? Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu, iblis dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Jadi kalau saudara mengatakan bagaimana dengan Matius 28? Loh, Yesus tidak diberi kuasa. Yesus tidak menerima kuasa. Yang mau memberikan kuasa langit dan bumi itu setan. Dan Yesus menolak. Berarti yang menerima kuasa di surga dan di bumi itu bukan Yesus, tapi nanti dia akan mengaku Yesus. Coba lihat. Ketika dia mengatakan, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Emang Yesus pernah mengajarkan muridnya untuk ke seluruh bangsa? Enggak. Yesus saja mengajarkan muridnya agar ke bangsa Israel dan jangan ke bangsa yang lain. Berarti ini bukan Yesus. Jelas. Nomor 20-nya apalagi? Apa kata nomor 20-nya? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah. Di mana Yesus pernah mengajarkan orang untuk makan babi, tidak bersunat, mengharamkan kemudian hukum Torah, menjadikan hukum Torah itu sampah. Dan di mana Yesus pernah mengajarkan kemudian untuk masuk ke gereja ibadah minggu. Padahal di situ mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau hari ini saudara Kristen, kita tanya satu-satu, siapa yang mengajarkan kalian masuk ke gereja hari Minggu untuk menyembah Yesus? Apa jawaban orang Kristen? Apakah Yesus yang mengajarkan? Tidak. Tapi kenapa kalian secara berkelompok ke sana? Karena Yesus asli? Bukan. Tapi karena ada bisikan dari sang penyesat untuk beribadah hari Minggu menyembah dirinya. Bukan Yesus yang asli yang mengajarkan? Bukan. Tidak ada ajaran Yesus ibadah minggu. Nggak ada. Ada nggak ajaran Yesus sembahlah aku? Nggak ada. Ada nggak ajaran iblis sembahlah aku? Ada. Di mana Yesus mengajarkan? Di mana iblis mengajarkan dirinya untuk disembah? Lukas 4 nomor 7. Satu-satunya utusan Tuhan di atas muka bumi yang disembah adalah Yesus. Apakah Yesus beneran yang disembah? Bukan. Tetapi Yesus penyesat. Loh, kok bisa kayak gitu? Kesimpulan saya, karena Yesus yang asli mengajarkan menyembah kepada Bapa yang di langit. Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Hanya sibilisisis
yang meminta dirinya disembah selain daripada Tuhan. Di mana dalilnya? Di dalam kitab saudara, Lukas 4 nomor 7. Kesimpulan akhir, sebelum Anda boleh berpanjang lebar bicara. Yesus mengatakan, waspadalah kepada pengajar palsu, nabi palsu, yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Siapa yang datang kepada murid Yesus yang bukan Yahudi, nyamar-nyamar Yahudi rohani, apakah Yahudi yang menyamar Yahudi atau Kristen yang menyamar Yahudi? Karena hanya ada dua kelompok. Kami hanya penonton karena kami Islam. Kami tidak ada hubungan dengan orang Yahudi dalam hal agama. Kami tidak satu kitab dengan mereka, kami tidak satu nabi dengan mereka. Sekarang yang jadi permasalahan hanya ada dua, Yahudi dan Kristen. Apakah Yahudi yang nyamar-nyamar Yahudi, ataukah Kristen yang justru nyamar Yahudi? Saya kira begitu dari saya. Silakan. Anda tinggal pilih yang mana yang Anda mau sikapi, tanggapi. Ya, terima kasih Bang Juma toh memberikan paparannya. Jadi Israel rohani itu kan hanya istilah aja. Walaupun nggak pakai istilah Israel rohani, bukan berarti kita jadi bukan umatnya Yahweh. Tetap kita umat Yahweh, ya. Itu hanya masalah terminologi, ya. Jadi kita sebut saja saya umat Yahweh, udah, gak usah ada pakai istilah Yahudi Israel rohani. Israel rohani artinya kita mengikuti sabda dari Tuhannya orang Yahudi. Sabda Yahweh, bagaimana Yahweh mengurus umatnya, ya kita menyimak, mengikuti. Tapi ritual-ritual yang memang itu sangat Yahudi, ya kita nggak ikut. Nah itu, jadi itu hanya masalah terminologi. Intinya kami ini umat Yahweh melalui Yesus. Nah itu. Terus kemudian kalau dikatakan Paulus itu dari Yesus palsu, dari Yesus palsu dia menerima arahan dari Yesus palsu. Saya rasa yang dialami Paulus itu masih banyak terjadi hingga sekarang. Terakhir saya dengar ada anak kecil melihat Yesus di Amerika, anak kecil ini. Gak mungkin kan anak kecil punya kecenderungan untuk membodoh-bodohin orang kan? Gak mungkin. Ada tuh melihat Yesus dia katanya. Terus Yesusnya bersama ayahnya yang sudah lama pergi. Ada tuh. Nah, apakah dia melihat Yesus palsu? Nah, kan intinya kan kita melihat buahnya. Bagaimana buahnya? Kalau buahnya rusak, berarti Yesus palsu. Tapi kalau dia jadi orang baik, berarti Yesus yang dilihatnya bukan Yesus palsu. Gitu aja cara menganalisisnya. Lihat dari buahnya. Begitu. Tapi kalau Bang Juma bilang pun Alkitab kami ini bukan kitab suci dari Tuhan, ya silakan saja. Memang Tuhannya sudah berbeda kok. Kan Tuhan Anda Allah. Tuhannya kami ini Yahweh. Semua perkataan Yesus itu perkataan Yahweh. Ya kan gitu. Berarti artinya Tuhan kami Yahweh. Walaupun banyak orang Kristen gak sadar. Ya. Tapi faktanya Tuhannya orang Kristen Yahweh. Karena mereka mendengar sabda Yesus. Sabda Yesus berasal dari ilah Israel. Ilah Israel siapa? Yahweh. Orang Kristen juga masih membaca kitab perjanjian lama. Bagaimana Yahweh mengarahkan umatnya. Kala itu umatnya secara bangsa hanya Israel aja. Secara bangsa. Nah, kita mengikutinya. Nah, kalau Anda bilang kitab kami ini bukan dari Tuhan, iya. Itu masuk akal. Itu nggak masalah. Karena Tuhan Anda Allah. Ilah negeri Mekah. Tuhan kami Yahweh. Begitupun saya bilang Al-Quran itu bukan dari Tuhan, karena kan Tuhan saya Yahweh bukan Allah, jadi nggak ada masalah itu sama saya. Oke lah, segitu dulu yang mau saya tanggapi. Saya mau ada kerjaan dulu, mungkin biar lain bisa naik. Thank you semuanya. Oke, saudara ya. Jadi ketika Anda mengatakan Kristen adalah umat Yahweh dari Yesus, Yesus yang mana? Yesus yang mana? Yesus yang asli melarang muridnya ke bangsa Roma, Belanda, Indonesia. Tapi ada Yesus palsu
Ia mengajarkan ke seluruh bangsa. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat, waspadalah kepada buah dari nabi palsu yang datang kepadamu. Buah dari nabi palsu itu tanda-tandanya memanggil aku Tuhan, dan itu hanya Kristen. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan kita berbeda, yang pasti berbeda. Anda menuhankan kemudian makhluk goib, makhluk yang Anda sembah. Lah kami pencipta makhluk itulah yang kami sembah. Beda kelasnya memang. Sementara Anda ngomong tak ada dalil, tak ada data. Ya hanya klaim-klaim saja. Jadi kalau saudara Kristen mengatakan kami menyembah Tuhannya Yahudi, ya Tuhannya Yahudi. Orang Yahudi tidak menyembah Kristus. Orang Yahudi tidak menyembah Yahweh. Yahweh itu dewanya orang Mesir kuno. Mungkin maksud Anda Yotefafe kali. Yahweh itu bukan Tuhannya Yahudi. Yahudi tidak menuhankan Yahweh. Yahweh itu dewa Mesir, dewa calabai, tidak laki tidak perempuan, tengah-tengah dewa Yahweh itu. Dia memiliki kelamin ganda dia. Begitu saudara, belajar lagi, ya, lembutkan hati saudara. Kalau Anda mengatakan Tuhan kita berbeda, jelas Anda menuhankan sosok yang diciptakan oleh Tuhan saya, yaitu makhluk padang gurun yang Anda sembah itu. Silakan yang lain. Oke, saya mau tanggapi ya. Ya, tanggapi, silakan. Semuanya. Jadi tadi Bro Suma katakan Bible itu bukan firman Allah. Tapi 99% Anda mengutip yang bukan firman Allah. Gimana ya? Anda bilang itu bukan firman Allah tapi Anda gunakan. Kalau itu bukan firman Allah, jangan sekali-kali menggunakan. Untuk apa Anda gunakan sedangkan itu bukan firman Allah? Itu aja kan sudah salah, kan? Saya tanggapi. Sebentar. Kalau Anda tidak mengaku Paulus sebagai rasul, ya kami juga kan orang Kristen tidak mengaku bahwa Muhammad itu adalah nabi. Kenapa? Al-Quran mengatakan kenabian diberikan kepada Bani Israel, bukan Bani Arab. Yang kedua, di dalam Mazmur ya, di dalam Mazmur di mana di Al-Quran mengatakan itu? Al-Jasiyah ayat 16, dan sungguh kepada Bani Israel telah kami berikan kitab, kekuasaan dan kenabian, dan kami anugerahkan kepada mereka rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka dari dalilnya bahwa tidak diberikan kepada bangsa lain. Di mana dalilnya bahwa tidak diberikan kepada bangsa lain kenabian selain daripada Bani Israel? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Macet paman. Bukan Paman. Jangan ngarang lah bro, jangan asumsi lah. Saya lagi bernarasi membaca ayat, kenapa aku di mute? Ya, di mana dalilnya bahwa tidak diberikan kepada bangsa lain kenabian itu? Dan sungguh kepada Bani Israel, di situ bukan Bani Arab. Iya, memang betul itu. Yang saya tanya, Bung, yang saya tanya dalilnya bahwa Nabi tidak ada dari bangsa lain itu di mana? Ya, tidak, di situ tidak disebutkan Bani Arab. Ya, mana Bani Arab? Coba Anda cari. Yang Anda katakan itu bahwa kenabian itu tidak diberikan kepada bangsa lain, mana? Saya tidak bilang kenabian tidak diberikan kepada bani yang lain. Saya bilang tidak diberikan kepada Bani Arab. Karena Anda ada di mana dalilnya tidak diberikan kepada Bani Arab? Di mana? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya kenabian tidak? Satu dalil dalam Al-Qur'anmu kenabian diberikan kamu ke neraka aja dulu. Kamu ke neraka dulu, cebok di sana. Jangan di sini. Kenapa, Bro? Saya minta dalil, di mana dalilnya tidak ada kenabian kepada bangsa lain. Sedangkan ayat yang kau bawa itu walaqad ataina bani Israel itu menekankan dan sungguh kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Torah, kekuasaan dan kenabian, kami anugerahkan kepada mereka rezeki yang baik dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa lain pada masa itu.
Jangan menyesat kamu. Coba kau baca ayat 18-nya. Summa ja'alnak. Huruf K di situ merujuk kepada Nabi Muhammad. Kemudian kata Allah, aku jadikan engkau wahai Nabi Muhammad mengikuti peraturan dari agama itu, mengakui aturan itu ada, maka ikutilah dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak tahu. Itu ayat 18-nya. Itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Kau itu dari dulu. Makanya jangan kau tidur sama babi, Bella. Yang kau jadi pemakan babi, otakmu jadi sedeng selamanya kayak gitu. Diminta dalilnya sesuai dengan pernyataanmu, tidak ada diberikan ke bangsa Arab. Itu bahlul namanya, dongok. Nabi Muhammad diutus, Muhammad Rasulullah. Dan dijelaskan dalam Al-Quran, Muhammad itu adalah Rasul, bukan Nabi lagi tapi Rasul. Rasul itu kedudukannya, cakupan ajarannya itu lebih luas daripada Nabi. Kalau Nabi hanya untuk dirinya dan tidak ada kewajiban untuk mengajarkan kepada umatnya. Tapi kalau Rasul itu adalah Nabi, otomatis Nabi. Rasul sama dengan Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Gitu. Sarjana sudah pasti SMA, SMA belum tentu sarjana. Jadi Nabi dulu baru Rasul. Kalau sudah Rasul sudah pasti Nabi, melalui tangga Nabi. Jadi ketika dia naik tangga ceritanya ini, orang-orang beriman, kemudian di atasnya ada Nabi, di atasnya Nabi itu Rasul. Rasul lebih tinggi. Kenapa? Karena dia diperintahkan menerima wahyu. Pada saat dia menerima wahyu, posisi dia Nabi. Pada saat dia diperintahkan wahyu yang diterimanya itu diajarkan kepada orang lain, maka dia jatuh pada posisi Rasul. Jadi Rasul sudah pasti Nabi. Nabi belum tentu Rasul. Nah, ini Kristen tidak punya data, tidak punya pemahaman seperti itu. Kenapa? Karena ajarannya hanya caplok sana, caplok sini dari agama lain. Pak, mencoba menjauh ya. Sedot ini siapa sedot? Kristen dia, sedot. Silakan, sedot ditanggapi Pak Robin. Mau dibantah? Oke. Ya mau Robin, Pak Robin, menurut Pak Robin pemilik surga itu Kalau menurut saya Pak, kalau menurut saya itu dunia Pak, itu nggak nyambung bagi saya. Menurut yang maha kuasa. Menurut Pak Robin. Menurut yang maha kuasa Pak, jadi adakan yang maha kuasa. Jangan menurut saya manusia Pak. Nanti seakan-akan jadi mempertuhankan manusia. Mohon maaf Pak. Ya silakan lanjut. Gini nih, menurut Bapak pemilik surga itu pantas? Jangan menurut saya Pak, jangan menurut saya. Menurut Tuhan bagaimana Pak? Gitu. Jadi kita jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Gitu Pak. Saya selalu mengandalkan Tuhan Pak. Pak ini Kristen atau apa? Kristen kan? Saya Kristen sejati Pak. Puji Tuhan Pak. Boleh nggak aku tanya? Apa kehendak Bapak? Kehendak Bapak jangan ada ilah-ilah lain, itu yang pertama. Ya, jangan membuat patung menyerupai apapun. Nah itu kehendak Bapak. Biar Bapak jalan itu berbicara tentang 10 hukum Taurat. Makanya dalam Matius 6 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Bapa atau kerajaan Allah. Itu jelas. Jadi kerajaan itu berbicara tentang 10 hukum Taurat. Nah, dan kebenaran itu 9 buah roh. Jadi kita harus menjalankan 9 buah roh. Nah gitu Pak ya. Pak Robin, coba buka Yohanes 6 ayat 40. Bapak baca sajalah, nggak perlu saya buka-buka. Karena begini, baca. Silakan Pak, biar saya tanggapi nanti. Sebab ini Yohanes 6:40 berkata, Yesus berkata gini, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itulah kehendak Bapa. Nah, jadi bukan kehendaknya manusianya Yesus itu Pak. Makanya sama seperti ini. Kehendaknya apa tadi? Apa kehendak Bapa? Dengar dulu Pak. Karena dengan aku dan Bapa adalah satu. Bapak tahu nggak apa yang dimaksud Yesus itu aku dan Bapa satu? Jadi yang dimaksud itu Bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan manusianya yang satu. Tetapi apa yang di dalam manusianya Yesus? Apa itu? Roh. Makanya itu Pak, jangan dipatahkan Yohanes 4 ayat 24. Siapakah Tuhan itu? Siapakah Allah itu? Adalah roh Pak. Bukan manusia.
Mohon maaf ya Pak. Nah itu, makanya Bapak itu baca lagi lebih jelas. Aku dan Bapak satu, yang satu itu adalah roh. Jadi aku dengan siapa nih? Dia Bang Juman ya. Aku ada cuma satu. Apa yang satu? Ruhnya, tapi jasad kami beda. Pak Robi, Kenapa satu? Yohanes 6 ayat 40 paham. nggak berkata tentang Jadi yang tiga dimaksud dalam di situ satu. Pak, yang dimaksud di situ Pak, saya udah paham itu. Jadi sama seperti aku dan Bapak satu. Ya, karena engkau sudah melihat aku, kau melihat Bapak. Jadi maksudnya itu apa Pak? Ruhnya yang dilihat Pak. Ya, ruhnya yang dilihat. Ayat itu nggak ada hubungannya dengan tiga dalam satu, nggak ada hubungannya sama sekali dengan tiga dalam satu. Ayat itu Ya, memang nggak ada beda. Konteksnya beda jauh beda dengan yang Anda katakan. Benar, konteksnya jauh beda Pak. Benar. Makanya Bapak itu meresponinya secara ruh Pak, jangan secara sekolah teologi, secara logika, secara akal Pak, secara dunia. Roh, Pak, ini yang tertulis loh di sini. Iya tertulis Pak. Jadi itu tertulis itu harus kita imani secara roh, secara yang tidak kelihatan, seperti Ibrani 11 ayat 1. Ya, iman, apa arti iman? Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itu iman. Jadi kalau kita lari kemana-mana, itu mohon maaf Pak. Kemana-mana. Kalau Bapak mempercayai seperti itu silakan. Saya nggak paksa. Ini bukan Ya, menurut saya, ini menurut Yesus loh. Ini menurut Yesus. Bukan menurut saya Pak. Saya nggak pernah menurut saya. Ketika saya menyampaikan sesuatu menurut saya Pak. Ini perkataan Yesus, bukan perkataan saya. Iya, menurut perkataan Yesus. Nah itu seperti itulah cara meresponnya Pak, cara mengetahuinya. Jadi mengetahuinya jangan pakai pemikiran dunia Pak. Anda yang lari kemana-mana pakai ayat lain, nggak ada hubungannya loh Pak. Bukan tidak ada hubungannya. Ya itu jelas Pak. Jadi yang anak dikatakan SD bisa mengerti loh ayat ini. Anak SD bisa mengerti loh. Makanya kalau itu bisa dimengerti oleh anak SD berarti itu bukan permanen Pak. Justru kita tidak mengerti yang Maha Kuasa itu. Memang kita tidak mengerti. Ya. Silakan Geruda. Karena yang Maha Kuasa tidak akan kita bisa sampai kapan tidak akan bisa kita mengerti. Berarti kalau kita bisa mengerti yang Maha Kuasa, berarti itu bukan yang Maha Kuasa. Karena orang kita manusia. Masa manusia bisa mengerti yang Maha Kuasa? Nggak fokus dengan ayat ini Pak, jangan kemana-mana dulu. Itu aja intinya Pak, fokus. Sekarang begini aja Pak. Sebelum ada Yesus, jadi ya Bapak jangan pertahankan, Bapak jangan giring saya, ya sampai kapan? Karena sebelum ada Yesus, dengar Pak, sebelum ada Yesus Tuhan sudah ada belum? Saya mau bertanya dulu kepada Bapak, jawab dengan benar. Oke, sebelum ada Yesus, posisinya Yesus itu apa di surga? Ya saya tanya, jangan berbelit-belit Pak. Sebelum ada Yesus Tuhan sudah ada apa belum? Jawabannya Yesus itu, udah, Yesus itu iya atau tidak, itu aja Pak. Jangan Bapak bikin ini pengetahuan dunia Pak. Yesus Bapak jangan bumbu-bumbuin. Bapak jangan bumbu-bumbuin. Sekarang saya akan bertanya, Bapak sebelum ada Yesus, manusianya Yesus, apakah Tuhan sudah ada apa belum? Itu aja Bapak bilang, jawab. Yesus itu iya atau Tuhan. tidak? Iya gimana? Yesus itu Tuhan sendiri. Ya, saya mau tanya sebelum ada manusianya Yesus, ya sebelum ada, yang terlebih dahulu siapa Pak? Tuhan sudah ada apa belum? Belum ya? Yesus sudah. Jadi Yesus sudah ada Tuhan gitu. Kekekalan. Yesus sudah ada. Hebat banget Pak. Anda Punya bukan keterbatasan Pak. Sekalipun Yesus itu Anda manusia bukan mulia. Janganlah Dia kan menyamar, manusia. jangan menyamar. Domba Ditengahi, seperti Geruda, serigala ditengahi. berbulu domba. Serigala berbulu domba. Saya nggak suka sama serigala berbulu domba. Sebenarnya serigala berbulu domba itu ya Anda Kristen. Karena Anda memaknai ucapan Yesus itu seakan-akan Yesus berbicara sebagai Tuhan. Padahal Yesus di situ berbicara sebagai manusia ciptaan Tuhan. Anda membawa Yohanes 6 tadi ku dengar ya. Di sana dikatakan begini. Di data nomor 40-nya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Jadi melihat Yesus dan percaya kepada Yesus. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah Anda percaya? Percaya. Berarti dia bukan Tuhan menurut kepercayaan saudara. Ya benar. Ayo.
Percaya atau tidak percaya? Kalau Anda percaya Yesus itu, maka Anda tidak akan percaya ajaran di luar Yesus yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Karena Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah Anda percaya kepada Yesus? Percaya. Berarti jangan Anda tuhankan. Katanya percaya. Tuhan itu leluasa berkuasa melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Tapi Yesus tidak bisa. Kalau Anda percaya kepada Yesus, ya tinggalkan agama Anda. Sederhana kan? Karena agama Anda mengajarkan menyembah Yesus. Sedangkan Yesus harus dipercaya. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Oke, tapi di masa depan setelah dia berkata seperti itu, beberapa bulan kemudian dia berkata ini, padaku telah diberikan segala kuasa surga dan di bumi. Oh, itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Ya, itu penyesat. Oh, penyesat? Siapa? Ya, di mana Yesus menerima kuasa langit dan bumi? Itu perkataan Yesus. Di mana Yesus menerima kuasa? Sementara Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Malah kesaksiannya di dalam Yohanes 5 nomor 36. Apa kesaksian Yesus? Semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa aku utusan Tuhan. Sedangkan yang berkata di dalam Matius 28 yang Anda maksud tadi itu adalah Yesus lain. Yesus yang asli mengatakan, pergilah kepada bangsa Israel, jangan ke bangsa yang lain, tetapi pergilah kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu Yesus asli. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, Matius 10 nomor 5 nomor 6, agar jangan ke bangsa lain. Itu Yesus asli. Yesus palsu, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu palsu tuh. Saya tanya dulu kepada saudara-saudara, apakah Anda percaya kepada Yesus yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus? Anda percaya? Percaya. Berarti ada penyesat mengaku bernama Yesus Kristus. Iya. Ayo, percaya enggak? Ayo. Enggak, yang mengaku Kristus yang sama itu yang lahir dari Maria. Lah, Yesus sendiri yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat yang datang setelah Yesus bernama Yesus Kristus, tapi palsu. Apakah Anda percaya? Enggak ada tuh ditulis. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Gini aja Bang Zuma. Coba Anda tanya sama Bang Robin, apakah yang mengatakan yang mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi itu Yesus palsu atau Yesus asli? Coba Tunggu dulu. Saudara Robin tidak menuhankan Yesus. Dia mendudukkan Yesus itu sebagai rasul utusan Tuhan. Sedangkan Anda mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Sedangkan yang mau dituhankan selain Tuhan itu hanya iblis. Ya, kamu konfirmasi dulu apakah dia bilang itu Yesus palsu atau Yesus asli. Iya, Anda kenapa harus ke Pak Robin? Aku Kristen sejati, aku percaya sama perkataan Yesus. Ya, kalau Anda percaya kepada perkataan Yesus, berarti Anda harus mengakui bahwa Yesus itu berpesan agar waspada kepada setan yang datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Gimana? Ya itu enggak dibilang siapa Loh, diwaspadalah. Itu untuk akhir zaman. Penyesatnya memakai nama Yesus. Berarti penyesat ya, itu untuk akhir zaman. Siapa bilang itu untuk akhir zaman? Itu untuk akhir zaman. Siapa bilang itu untuk akhir zaman? Itu ucapan Yesus kepada muridnya. Muridnya yang bertanya kepadanya di Bukit Zaitun. Tapi konteksnya itu supaya nanti ditulis. Nah, nanti ditulis untuk akhir zaman, orang-orang yang tidak di akhir zaman. Tidak ada cerita akhir zaman, saudara. Ini baru diperingatkan. Jangan Anda menyesatkan di sini. Di awal tadi saya sudah mengatakan bahwasanya
Yesus berpesan kepada muridnya yang asli, jangan ke bangsa lain. Dan Yesus berkata kepada muridnya yang asli, akan datang penyesat kepada kalian, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Harus ada penyesat yang datang di abad pertama yang menemui murid-murid Yesus yang berkata, akulah Kristus gurumu. Dan saya bisa tunjukkan itu. Kalau Anda minta, coba Anda buka. Jangan dibenturkan satu ayat dengan ayat lainnya. Karena saya tidak membenturkan. Saya menjelaskan apa yang Yesus sampaikan kepada muridnya dan dicatat oleh kitab saudara. Yesus yang berkata kepada muridnya yang asli, ente bukan muridnya, ente pengikut Kristus yang palsu. Yesus asli berpesan kepada muridnya, jangan ke bangsa lain. Titik. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jangan ke bangsa lain. Titik. Ya karena mereka kan itu murid-muridnya diutus untuk bangsa apa, umat Yahudi aja, bangsa Yahudi aja, karena itu. Berarti ke-12 muridnya tidak ke bangsa lain kan? Tidak, karena Yesus belum mati. Nah, terus siapa yang memerintahkan ke bangsa lain? Yesus bilang, aku diutus cuma untuk Bani Israel doang. Itu karena dia belum mati. Tapi setelah dia mati, sudah ada korban penebusan, baru diutus. Dia itu Anda katakan itu Anda katakan seperti itu karena Anda pengikut Kristus palsu. Anda memaksakan Kristus palsu itu adalah asli. Kalau itu yang terjadi menurut saudara, tolong tunjukkan Kristus palsu yang datang kepada murid Yesus di abad pertama itu yang mana? Saya udah bilang dia itu bukan di abad pertama, itu untuk akhir zaman. Anda yang salah. Itu abad pertama, saudara. Yesus yang berbicara kepada orang yang bertanya kepadanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatangan? Apa tanda kedatangan Yesus kalau dia yang datang? Kedatangan yang kemana? Yang kedua kali atau yang pertama kali? Yang kedua kali. Nggak ada cerita yang ketiga kali, duluan baru kedua kali. Dia bilang kan itu kan kedatangannya pada akhir zaman. Tidak ada dikatakan. Saudara, Anda menakar akhir zaman itu adalah zaman yang akan datang kan? Sementara Yesus berbicara, tanda kedatanganku adalah tanda akhir zaman. Betul nggak? Kedatangan yang mana Anda maksud ini? Kedatangan Yesus itu cuma 2 kali. Kedatangan yang pertama adalah ketika dia keluar dari rahim ibunya sampai dia terangkat ke langit. Kedatangan yang kedua adalah ketika ia datang membawa tanda-tanda kiamat. Pertanyaan saya, itu di masa depan atau masa lalu itu? Itu masa depan dari hari di mana Yesus mengatakan itu. Hah? Yes. Jadi sudah lewat. Belum lewat. Makanya yang datang kepada Kristen itu bukan Yesus. Karena itu loh yang domba serigala berbulu domba itu. Itu yang datang kepada murid-murid Yesus dan itu yang kamu ikuti. Itu kan untuk akhir zaman, untuk masa depan. Akhir zaman, kalau untuk akhir zaman itu Yesus yang datang. Sekarang ada 2 akhir zaman ini. Cuman satu ya akhir di zaman. Masa depan aja, kenapa harus dibawa ke masa lalu? Ya, yang datang ke masa lalu itu bukan Yesus. Artinya penyesat itu belum datang, itu di akhir zaman. Penyesat itu sudah datang, mengaku Yesus, tapi tidak membawa tanda-tanda kedatangan Yesus. Yesus berkata, kalau aku yang datang, tandanya akan nampak di tengah langit. Aku sebagai manusia, seluruh manusia akan melihat aku. Itu sudah terjadi atau belum? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus siapa? Ya Yesus. Bagaimana Anda ini berpikir? Yesus kalau datang dia nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan melihatnya. Kalau aku yang datang. Kalau bukan aku, itulah penyesat. Membawa namaku, memakai namaku, mengaku Kristus, tapi tidak ada tanda-tanda yang aku sebutkan ini. Jangan kamu percaya. Apa tanda kedatanganmu? Terserah Anda lah, aku mau. Jangan kayak gitu. Ya, itu hak Anda aja. Neraka itu kekal, Bung. Iya, Anda bukan Kristen, jadi. Loh, ini saya tidak membahas Quran, Cak Ayu. Saya membahas nasihat Yesus yang asli.
Apa kata Yesus yang asli kepada muridnya? Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Sebab jangan kamu percaya. Sebab nomor 27 dari Matius 24 itu. Sebab sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat dan melontarkan cahayanya, demikian juga lagi nanti nanti tanda kedatangan Anak Manusia. Itu sudah terjadi belum? Sudah terjadi belum? Belum. Berarti apa kata Yesus? Jangan kamu percaya kalau ada yang mengaku aku, itu bukan aku. Sampai sini paham? Stop. Sampai sini paham? Baca sedot. Kalau aku yang datang, terserah. Tunggu, aku mau keluar dulu, ini ada urusan. ya silakan. Oke bro, selamat malam. Malam. Iya, wah, kita diskusi santai aja ya. Ya santai tapi berakal, jangan juga santai tapi pakai pantat. Kok santai-santai tapi tidak pakai akal, gimana? Anda ke rumah sakit jiwa aja ngomong. Ya, Islam itulah yang menemukan akal. Agamamu tidak menemukan akal. Oke, kamu itu kaum yang berakal atau kaum yang beriman? Saya berakal dan beriman dan berakal. Enggak. Satu-satunya. Mulai. Kaum yang berakal atau kaum beriman? Silakan jawab. Kami beriman dan berakal dan beriman. Enggak. Kau mengatakan kaum berakal. Sekarang saya buktikan kalau saya beriman dan saya berakal. Saya buktikan. Oke. Dengarkan saya. Ketika dikatakan Tuhan saya satu, Qul huwallahu ahad, menurutmu masuk akal enggak? Ya kalau kitab suci begitu ya. Tunggu, jangan dulu. Akalmu dulu. Ya apa? Katakanlah bahwa Tuhan alam semesta itu adalah satu. Masuk akal nggak? Satu ya. Masuk akal? Ya. Ah, itu yang kami imani. Berarti akal dan iman. Nah sekarang saya balik samamu. Masuk akal nggak? Tuhan itu tiga. Tiga dalam satu ya? Di mana masuk akalnya Tuhan tiga dalam satu? Memang topi beriman. Ayo. Kamu paham tentang kata satu? Paham? Satu itu bukan dua, bukan tiga. Ayo. Ya, kamu paham kata tiga? Ya, satu itu apa? Satu itu bukan tiga. Satu bukan tiga. Yes. Kamu berapa? Saya satu. Di dalam kesatuan itu ada yang berbeda enggak? Enggak ada yang berbeda. Saya adalah saya. Enggak. Tubuhmu sama rohmu sama enggak? Sama. Allah. Kenapa? Roh sama tubuh sama enggak? Roh sama tubuh sama enggak? Kamu tanya saya kan? Iya. Ya, kalau saya adalah ruh, saya adalah jasad. Itulah suma. Oke, berbeda enggak? Apanya yang berbeda? Apa yang berbeda? Rohmu dan tubuhmu sama enggak? Kalau rohku dan tubuhku itu jelas berbeda. Nah, menyatu dalam tubuhmu enggak? Jelas karena itu adalah saya. Gimana orang ini? Oke, gue tanya berapa? Oke, Zuma berapa sekarang? Satu. Loh, katanya ada roh, ada tubuh. Kok katanya satu? Saya dengan rohku itu tidak bisa dipisahkan. Saya tanpa roh namanya mayat. Ruh tanpa daging namanya ruh. Itu bukan manusia. Oke, kamu disebut hidup karena ada roh di dalam tubuhmu, betul? Betul. Kamu jangan interogasi saya. Sekarang saya tanya, satu itu tiga atau bukan? Karena tiga di dalam satu itu. Satu di dalam tiga. Gimana ceritanya kau sebut satu dalam tiga? Tiga dalam satu maksud apa? Kamu sendiri mengakui loh, di dalam satu itu ada yang berbeda.
Oke, saya ikuti. Oke, saya ikuti. Saya Silakan. ikuti. Saya ikuti. Yesus, pada diri Yesus ada Silakan. berapa? Dia sepenuhnya manusia. Jangan ke situ dong. Kamu, Iya. kamu mengatakan Bang Suma tadi ada 3 kan? Yes. Nah, Yesus ada berapa? Di dalam tubuh manusia ada jiwa, ada roh dan Ada, tubuh. ya, Yesus kita hitung ya. Dagingnya Yesus, rohnya Yesus, napasnya Yesus atau jiwanya Yesus. Ada berapa? Ada 3. Ya. Ada 3 di situ. Yes. Nah, sekarang Bapak di mana? Pada saat 3 itu. Ya, memenuhi alam semesta. Berarti 4. Loh, iya. Ya 4 tadi di Yesus 3. Hei, Lel, tadi di Yesus 3 ada jasad. Dengar, kalian mengatakan tadi ada jasad, Ya. ada ruhnya Yesus, ada jiwanya Yesus. Sudah 3. Ditambah lagi Bapak 4. Burung merpatinya mana? Oke. Roh Kudusnya mana? Roh Kudusnya mana? Oke. Roh Kudus. Di dalam yang Roh Kudusnya mana? sabar. Roh Kudusnya mana? Karena di dalam di dalam Di dalam insania gubuk bambu. Tuhan Yesus. Di dalam Yesus, dengar. Di dalam diri Yesus sudah ada 3. 2 di luar, Iya, burung merpati dan Bapak. Karena ada berapa? Karena dia sepenuhnya manusia. Kalau sepenuhnya manusia berarti tidak ada pada dirinya burung merpati. Kok nggak ada burung? Apa Ya kan nyambungnya? tadi sepenuhnya manusia. Kau yang mengatakan dia sepenuhnya manusia. Kalau dia sudah sepenuhnya Ya, manusia, betul. berarti Saya padanya mengatakan- tidak ada unsur lain. Kutanya dulu samamu. Kalau dia Kenapa sepenuhnya kamu mengatakan manusia. burung merpati? Apa sinkronnya di situ? Ya kan katanya Roh Kudus burung merpati. Gimana sih? Saya mengatakan dia itu adalah sepenuhnya manusia. Ya sudah, selesai berarti. Bukan berarti ketika yes. Karena dia Oke, sepenuhnya dengarkan saya, manusia, dengarkan saya, sepenuhnya dengarkan ilahi. saya, saudara, dengarkan saya. Iya. Anda mengatakan Oke, Yesus itu sepenuhnya manusia. Muncul pertanyaan nih, apakah ada pada manusia seutuhnya manusia, pada dirinya ada unsur burung merpati? Enggak ada. Nggak ada. Apakah ada unsur setan? Enggak ada. Nggak ada. Apakah padanya ada unsur Tuhan? Yes. Loh, tadi katanya 100% manusia, seutuhnya manusia. Mana yang Karena betul di ini? karena di dalam keinsaniannya itu berdiam kealahan. Berarti tidak sepenuhnya manusia. Loh, Yang benar adalah sepotong manusia, sepotong Allah. Sepotong itu artinya tidak utuh. Ada kecacat di situ. Cacat, tahu nggak? Kamu yang membangun narasi itu. Di dalam dirinya ada keilahian. Tetapi dia juga ada kemanusiaan. Di situ ada berapa unsur? Saya mengatakan. Kutanya dulu samamu. Di situ ada berapa unsur? Saya mengatakan dia itu sepenuhnya, bukan sepotong. Kamu yang mengatakan sepotong. Kalau sepenuhnya, Gimana sih? Bung, kalau sepenuhnya Oke. berarti tidak ada lagi unsur lain karena sudah penuh. Oke. Ada nggak unsur Tuhan pada dirinya? Terus? Ya ada, karena dia berdiam di dalam tubuh jasmaninya. Tadi kamu sendiri yang mengatakan sepenuhnya manusia. Ya, karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Iya. Mana yang betul? Apa problemnya di Sepenuhnya situ? manusia Apa problemnya? atau setengah saja yes. manusia? Sepenuhnya. Saya nggak mengatakan sepenuhnya. sepotong atau Anda setengahnya. ngerti? Oke. Anda mengerti nggak kalau sebuah botol penuh dengan air? Iya. Apakah di dalamnya masih ada kemudian minyak? Oh, nggak ada. Kalau dikasih pasti ada. Nah, sekarang Yesus itu sepenuhnya manusia. Yes. Berarti dia seperti botol yang penuh dengan air. Tidak ada di dalamnya lagi minyak. Tidak ada lagi minyak. Karena Allah yang berfirman. Dia berfirman menjadi manusia. Karena kealahan berdiam di dalam jasmani. Iya, kalau dia berdiam, Itu. Tuhan
dengar, kalau Tuhan berdiam di dalam dirinya dan kau anggap itu Tuhan, berarti separuh Tuhan, separuh manusia. Saya nggak mengatakan separuh, saya nggak mengatakan sepotong. Kalau kamu mengatakan sepotong, artinya bahwa dia secara kemanusiaan tidak memiliki yang namanya jiwa atau roh. Gimana ceritanya orang ini? Kalau Karena sebuah ketika cincin, saudara, kalau sebuah cincin Ya. sepenuhnya emas, apakah pada cincin tersebut masih ada pasir? Nggak ada. Karena sepenuhnya, Memang sepenuhnya, karena sepenuhnya emas. emas, betul? Yes. Nah, kalau sepenuhnya manusia, berarti tak ada lagi unsur lain karena sudah sepenuhnya manusia. Iya, karena Tuhan begitu. berteofani menyatakan dirinya kepada manusia. Itu berarti maksudnya eksistensi begini. ya. Berarti begini maksudnya. Jadi artinya bahwa Berarti maksudnya gini. Analoginya begini. Tunggu. Analoginya begini, Oke. analoginya begini. Ketika bom-bom ini, Pak, bom-bom ini manusia, kemudian dia Nggak usah berteofani bawa-bawa menjadi orang. monyet. Nggak usah Ini nama-nama contoh. Monyet, maka tidak ada lagi kemudian pada dirinya unsur manusia, tapi semuanya seutuhnya menjadi monyet. Begitu maksudnya. Dia tetap Tuhan. Karena dia Bagaimana Anda adalah bisa roh. mengatakan dia tetap manusia sedangkan manusia itu sudah Loh. berubah menjadi monyet? Karena dia dari sejak kekalan dia adalah roh dan dia tetap Tuhan. Dia Berarti berteofani saudara, dalam bentuk manusia. berarti Oke. tidak sepenuhnya manusia. Loh. Oke, di mana Anda mengatakan di mana letak tidak sepenuhnya manusia? Tadi Anda Di mana mengatakan dasarnya? masih ada unsur Tuhan. Lah, karena dia berteofani menyatakan dirinya kepada manusia. Iya, berarti pada dirinya Lah, sudah menjadi manusia kan? Karena dia menyatakan berteofani melalui manusia. Oh tidak, Anda Kepentingan, salah. Daging. Anda salah. Sekarang Loh, kita lihat. Sekarang kita lihat. Oke, jelaskan di mana salahnya. Saya menggunakan data Filipi 2 nomor 6. Coba kau baca. Filipi 2 nomor 6 coba kau baca. Coba kau baca. Filipi 2. Ya, coba kau baca. Itu Tuhanmu. Jadi jangan kau separuh-separuh, sepotong Tuhan, sepotong manusia, jangan. Ya, ayat berapa? Ayat berapa? Nomor 6 sampai nomor 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Oke. Dan Sekarang menjadi pertanyaan sama saya. dengan manusia, apa masalahnya? Sekarang pertanyaan saya. Tuhanmu itu mengosongkan diri kan? Yes. Mengosongkan diri dari apa? Dari Dia unsur apa? Oke. Mengosongkan, dia artinya tidak menggunakan otoritas untuk membasmi orang-orang Roma. Otoritas kuasa. Oh, iya kan? Jadi Kalau dia walaupun dalam rupa dewa tidak menganggap kesetaraan dengan dewa itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa manusia. Dia kosongkan dirinya dari apa? Dia kosongkan dirinya dari unsur apanya? Kekuasaan. Unsur ketuhanannya yang dibuang. Otoritas. Berarti sekarang dia utuh menjadi manusia. Berarti sudah tak ada lagi unsur ketuhanan. Dari mana Anda mengatakan unsur tidak ada ketuhanan? Dia mengosongkan diri. Kok menyatakan cuples. Dia mengosongkan diri dan tidak mempertahankan. Keteosannya tidak dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dalil. Berarti mengosongkan yang Anda maksud di situ adalah ketika dia menjadi manusia berarti dia tidak jadi Tuhan, betul? Dia tidak mempertahankan ketuhanannya, Iya, melainkan mengosongkan dirinya sendiri. Artinya bahwa Anda mengatakan bahwa ketika dia menjadi manusia karena dia mengosongkan berarti dia tidak jadi Anda Allah. ngerti kosong Dia nggak? menjadi manusia, betul? Anda mengerti Betul kosong nggak?
Anda mengerti arti kosong? Ya kosong. Apa kosong itu? Hampa, kosong. Hampa. Ada nggak isinya? Yes. Ada nggak isinya Nggak kalau ada. kosong? Nggak ada. Masih ada Nggak nggak ada. unsur ketuhanan di situ? Iya, ya itu tetap ada. Berarti Karena tidak dia kosong. adalah Allah. Lah, berarti tidak kosong. Karena lah, yang kosong di situ adalah otoritas kuasanya yang dia digunakan. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Sementara dia mengatakan dan Oke. menjadi sama dengan manusia. Oke. Dari mana saya tahu? Di dalam Markus dia mengatakan bahwa aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Apa Dia itu? artinya bahwa Apa hubungannya dengan artinya itu? bahwa sebagai kekuasaannya yang tertinggi dia yang menggunakan itu sebagai ini berbicara kesempurnaan. mengenai teofani yang Anda bawa. Tuhan Yes, Anda betul. mengosongkan diri. Yes. Kosong berarti kosong. Kosong. Otoritasnya. Iya kosong. Otoritas yang kosong nggak? Kosong tidak. Berarti ketika dia berteofani berarti dia berhenti jadi Tuhan begitu? Kan dia kosong, tidak mempertahankan keteosannya. Kenapa kau bantah dalilnya? Yang dimaksud kosong karena Anda kan mengatakan ketika dia menjadi manusia berarti dia berhenti jadi Tuhan. Betul enggak? Ya, itu dalilnya mengatakan begitu. Ya, yang ketika seandainya dia berhenti jadi Tuhan, oke. Kamu mempertahankan ketuhanannya, sementara dalilnya mengatakan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya. Kenapa kamu yang justru membantah dalil? Oke, kalau kamu mengatakan mengosongkan dirinya berarti dia berhenti jadi Tuhan. Itu ketika menurut dia Bible. menjadi manusia. Oke. Itu menurut Bible, bukan menurut saya. Oke, ketika kamu mengatakan narasimu mengatakan bahwa dia berhenti menjadi manusia, Berhenti artinya menjadi bahwa Tuhan. Dia sepenuhnya manusia. Dia berhenti menjadi Tuhan. Oke, berarti itu dalil. ketika dia menjadi manusia, berarti Kosong dia, ketika kosong dia ketuhanan melakukan pada dirinya kosong. Enggak. Ketika dia menunjukkan keilahiannya, Di mana dia menunjukkan keilahiannya di mana? Oke, keilahiannya yang pertama, yang pertama adalah membangkitkan orang mati. Berarti dia kosong. Berarti dia tidak kosong Apa kalau dia begitu. kosong? Emang manusia bisa membangkitkan orang mati? Loh, coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Coba Anda baca. Oke. Coba Anda baca. Anda baca coba. Berapa? Ya, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Coba Anda baca. Membantah dalil terus orang ini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah perantara dia di tengah-tengah. Siapa yang melakukan membangkitkan orang mati itu siapa? Menurut dalil itu yang membangkitkan orang mati siapa? Ya Allah. Pintar. Melalui perantaraan siapa? Ya, kalau di sini Yesus dari Nazaret. Ya, berarti Yesus itu hanya manusia kan? Dia sepenuhnya manusia, betul. Ya, masuk lagi botol. Sepenuhnya manusia memang. Terus, tapi dia ya sepenuhnya betul. bukan Terus apa? Tuhan. Lah, di dalam Yohanes 1 pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah. Dia Dan baca firman dalil itu dia adalah sendiri Allah. yang buntahkan dalil kitabnya sendiri. Lucu ente ini. Saya nggak membaca dalilmu. Saya Saudara. Emang yang melakukan mujizat tanda-tanda kekuatan tadi itu Yesus atau Allah? Allah. Bukan Yesus kan? Siapa Allah? Oke, siapakah Allah itu? Tuhannya Yesus. Enggak, siapakah Allahnya itu? Tuhannya Yesus. Menurut Alkitab, ya, Tuhannya Yesus. Menurut Alkitab Allah adalah firman itu adalah Allah. Ya Yesus. Ya itu dalil. Itu namanya dalil. Yang melakukan mujizat di situ Yesus atau Allah? Ya Allah. Bukan Yesus kan?
Yesus adalah firman, firman adalah Allah. Loh, apa sih? Ada yang salah di mana? Oke, kamu jelaskan di mana salahnya. Silakan. Salahnya Yesus itu manusia perantara. Dia manusia sepenuhnya, betul. Iya memang sepenuhnya. Karena dia tidak ada dia unsur sepenuhnya ketuhanan. ilahi. Tidak ada unsur ketuhanan pada dirinya. Dia seutuhnya manusia. Yang melakukan mukjizat. Saudara, yang melakukan mukjizat membangkitkan orang mati itu adalah Allah, bukan Yesus. Allah siapa? Allah Tuhannya Allah Yesus. Loh, Tuhannya Yesus. Firman adalah Allah. Di Yohanes 1 ayat 1. Loh, itu dalil. Yesus berkata, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Iya, yang berbicara adalah kemanusiaan yang kelihatan. Ya, terus yang menjadi manusia itu siapa? Ya, firman. Kenapa firman tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Karena di dalam ketika dia tidak berkata-kata, artinya bahwa ada Allah Bapa. Udahlah. Kamu ke gereja aja seperti biasa. Kamu ke gereja aja. Ya, kamu belajar lagi sama pendetamu tuh. Belajar kau sama pendetamu biar kau bodoh sampai ke neraka sana. Ilmu secuil cuma mau nipu-nipu. Kawan, ini sudah zaman digital. Umat Islam lebih paham Bible daripada kalian. Kalian yang punya kitab memang, yes, tapi kalian tidak pernah belajar Bible. Bible itu kitab kalian, tapi yang mempelajarinya kami Muslim. Kenapa kami belajar Bible? Karena kami tidak mau generasi kami menjadi murtad kayak kalian menjadi Kristen. Musuh terberat kalian itu kitab kalian. Kitab kalian musuh kalian itu, bukan kami. Bukan kami. Kami ini orang yang belajar Bible siang malam. Makanya kami tahu isi Bible itu, kami tahu bahwa Kristen itu ternyata sangat jauh dari Bible-nya. Itu fakta itu. Anda hanya punya kemampuan memelintir isi Bible sendiri. Tuhan Yesus manusia seutuhnya, sepenuhnya. Memang Yesus itu sepenuhnya manusia. Tak ada unsur malaikat pada dirinya, tak ada unsur Tuhan pada dirinya. Kalaupun dia melakukan mujizat, itu karena dia adalah wakil Tuhan. Dia duta Tuhan yang diserahkan kekuatan kepadanya dari Tuhan. Jangankan Yesus, bom-bom pun bisa kemudian merubah apapun di atas muka bumi ini. Bahkan matahari bom-bom bisa terbitkan dari barat dan terbenamkan di timur, kalau bom-bom diberi kuasa sama Tuhannya. Siapapun yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, padanya penuh dengan kuasa Tuhan. Yohanes 3 nomor 34. Nabi Musa bisa belah lautan. Yesus bisa nggak belah lautan? Bisa nggak? Mana dalilnya Yesus bisa belah lautan? Nggak ada kan? Tapi Musa bisa. Kenapa? Karena backingannya dia Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Kenapa? Karena backingannya adalah pencipta langit dan bumi. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, memperlihatkan kepada Bani Israel berbagai macam mukjizat, berbagai macam keadaan, berbagai macam peristiwa, tapi tidak sampai pada level ketuhanan. Orang-orang Yahudi tidak sampai kepada level memikirkan dia ini Tuhan. Orang-orang Yahudi tidak sampai pada pemikiran dia ini adalah Elohim kita yang nusul menjadi manusia. Tidak. Pemikiran bahwa dia Yesus yang membangkitkan orang mati adalah Tuhan, itu hanya pemikiran dari orang Kristen yang terperdaya oleh Yesus Kristus, yang dikatakan oleh Yesus, waspadai dia. Orang pada zaman Yesus hidup nih, murid-murid Yesus hidup bersama dengan Yesus, dengan biji matanya sendiri, dengan kupingnya mereka sendiri, mulutnya Yesus dengan kuping mereka, mujizatnya Yesus dengan mata mereka. Mereka saksi hidup. Tapi ketika mereka melihat itu semua, mereka hanya percaya bahwa Yesus ini adalah benar-benar Rasul utusan Elohim. Itu Yohanes 17:8. Segala firman
yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka yakin dan percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Kau banyak tahu sih, aku sakit dengar telinganya. Jangan didengar, Bang. Setan memang tidak bisa mendengar. Kebenaran setan itu nggak bisa dengar, Bang. Kebenaran susah diterima oleh iblis, gitu kan. Kau tuh omong kosong dari tadi. Kalau ada yang salah yang saya sampaikan, Anda bantah aja. Nggak usah maki-maki di sini. Bantah. Oke, silakan. Oke, saya bernarasi 30 detik, habis itu Anda bantah. Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus Kristus yang diutus Tuhan. Ada nggak Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah menuhankan aku? Sedangkan Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, pertanyaan saya, untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Silakan. Bantah itu. Oke, kamu jangan cuma ambil satu ayat lalu kau merasa diri kau seperti Tuhan di dalam hukum kokomal ini. Dan harus kamu ingat, di dalam dunia ini tidak ada yang dapat yang menyelamatkan manusia selain di dalam Dia yang mengutus aku. Kau ingat, Dia yang mengutus aku. Pertanyaan saya, saudara-saudara, kamu jangan cuma hanya satu ayat tidak lalu itu disentuh, saudara-saudara. Lalu nampak sekali goblokmu di depan saya. Sekarang kalau begitu tolong kasih saya satu data di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai Tuhan satu-satunya. Silakan. Yesus saya ngomong begini, Bapak kau baca tidak? Katanya kau baca Alkitab, katanya kau bilang kau lebih pintar daripada kita toh. Kau udah baca tidak? Itu terdapat ayat di mana? Di dalam ini tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia. Itu di mana ayatnya? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi ya, teman-teman. Saksi kalian jadi saksi ya. Yohanes 17 nomor 3, Yesus berkata hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Pertanyaan saya, untuk memperoleh hidup yang kekal, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau mengenal Yesus sebagai Tuhan? Silakan. Mengenal Yesus sebagai Tuhan. Berarti Anda membantah dalil Yesus tadi? Kau jangan saya satu ayat dan kau ingat. Enggak, itu dalil Anda sudah bantah. Itu Anda bantah. Itu Anda membantah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Tolong kasih data ke saya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Kalau untuk mengenal Tuhan sebagai dalilnya, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti Yesus itu jalan. Berarti Yesus hanya dikenal sebagai jalan, sebagai utusan. Berarti pulang ke Makassar, kau tidak naik kapal, tidak naik pesawat, kau tenggelam, kau mati di Jawa. Udah, manusia jadi-jadian ini udah gaung ke neraka aja, ke neraka. Bersihkan anusmu itu yang sering kemasukan linggis, ya. Main. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Dia rubah hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Tuhan. Nah, itulah artinya, itulah setan, itulah penyesat, ya kan ya. Nyata bagi kita penyesat itu kan teman-teman, nyata nggak? Nyata. Sekarang sebelum ke hotel yang satu, Pak Robin dulu. Pak Robin menanggapi tadi. Ntar dulu bro, ntar dulu. Pak Robin menanggapi tadi ada dua orang, gimana itu Pak Robin? Pak Robin menanggapi tadi gimana? Juma ini tidak jelas, asal teriak aja dia. Silakan Anda bantah. Teriak aja kayak SD kamu. Ya, silakan Anda bantah Bang. Kalau ada yang salah dengan penyampaian saya. Kayak anak SD. Ya nggak apa-apa. Kalau naik bawa data nanti. Nggak apa-apa Bang. Saya dikatakan anak SD nggak apa-apa Bang. Yang penting apa yang Yesus katakan itu saya percaya. Iya nggak apa-apa, saya lucu nggak apa-apa. Teriakan aja kamu. Nggak apa-apa, saya modal teriak. Nah sekarang giliran Anda yang aja kamu itu. Ya sekarang Anda modal apa? Saya anak SD, saya modal
teriakan. Kalau Anda sendiri modal apa? Dia mah modal babi dia. Ayo, coba ajarkan kebenaran kepada saya. Saya menyuarakan menurut Yesus hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu hidup kekal menurut Yesus loh, bukan menurut saya. Nah sekarang hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa Pak? Sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Orang bodoh kembali. Orang gak paham tentang kitab orang, ajarkan lagi tentang. Jawab ini, mau saya turunkan Gurunda. Sudah 3 kali. Coba saya naikkan, mungkin ada Oten yang agak waras sedikit. Pak Robin, monitor Pak Robin. Ya, malam-malam semua, malam-malam. Ya, Mikael, Kristen. Kristen dong, Kristen. Ya, silakan. Yang satu nih ya, bawa data ya. Silakan. Ya, saya hanya bisa menjelaskan, nanti saya buka Alkitab saya, silakan. Oke, silakan Bang Yang Juma. Anda buka itu Bible, jangan berpalsu-palsu ria di sini. Jangan katakan Alkitab, Bible atau Biblika atau Biblos. Jadi gini saudara, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan satu-satunya. Silakan. Oke, jadi untuk mengenal Yesus Kristus itu, kita percaya bahwa memang Yesus adalah Sang Firman Allah yang diutus ke dalam dunia. Berarti, tunggu bang. Berarti hidup kekal itu kita dapat peroleh ketika kita mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan kan? Iya, hanya dia. Bukan Muhammad, bukan Musa. Iya, bukan Muhammad, bukan Musa. Oke. Sebentar. Berarti dia bukan Tuhan kan? Sebentar, bisa jelaskan sedikit. Tuhan itu gelar. Enggak, Tuhan pencipta langit dan bumi, berarti bukan Yesus kan? Bukan, Tuhan itu gelar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kristen gugur lagi yang lain. Ini gimana sih Juma ini? Diskusi kok gini sih? Iya, saya cuma tepuk tangan aja karena bahagia Anda sudah mengakui Yesus itu bukan Tuhan, tetapi cuma utusan Tuhan. Ini udah selesai. Seperti gini Juma ya. Jadi gini, firman yang diutus ke dalam dunia, ya, hanya melalui firman itulah kita memperoleh hidup yang kekal. Iya. Siapa yang mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel, maka dia memperoleh hidup yang kekal. Udah selesai. Betul. Selesai. Nah, berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan, jangan ke situ. Berarti Yesus bukan Tuhan. Gimana sih Yesus bukan Tuhan? Kamu bisa baca nggak datanya? Gimana sih Yesus bukan Tuhan? Ada nggak data situ? Ya dia mengatakan hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Coba baca baik-baik. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yang Engkau utus ya. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau utusan setan? Bentar, jangan dulu frame-framing. Saya tidak premis, saya bertanya. Yesus menurut Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal kita kenal dia sebagai utusan Tuhan atau bukan? Jadi gini Juma, sebentar jangan potong dulu ya. Penyesat ini jurus penyesat itu kayak gini. Udah kan nggak bisa diskusi nih Juma ini. Bukan nggak bisa diskusi, ente yang tidak bisa diskusi. Jadi gini, jangan potong dulu saya. Diskusi itu pakai dalil. Udah nggak bisa nih diskusi. Nggak bisa, Anda sesatkan memang betul. Susah Anda sesatkan. Iya memang. Kamu bisa nggak baca baik-baik data itu? Silakan Anda yang baca. Coba. Oke, jadi gini. Coba. Jadi mengenal Allah, hakikat Allah itu ada Bapa, Firman dan Roh Kudus. Di mana dalilnya? Allah itu hakikatnya begitu. Dasar penyesat anak sedeng. Di mana dikatakan hakikat Tuhan itu adalah Bapa, Anak dan Roh? Itu ajaran siapa? Yohanes 5:7. Yohanes 5 nomor 7 di situ tidak ada menerangkan Bapa satu hakikat 3 pribadi, itu nggak ada. Kamu baca. Yohanes 5:7. Oke. Yohanes 5 kan? 1 Yohanes 5 ayat 7. Coba baca. Oh, 1 Yohanes 5. Ada kesaksian. Disuruh tapi 1 Yohanes 5:7 ada 3 yang memberi kesaksian gitu. Iya, Bapa, Firman. Kalau 100 yang memberi kesaksian, apakah kesaksian apa yang saksi-saksiin semua Tuhan? Sebentar Juma. Astagfirullahaladzim. Inilah kualitas Juma ya. Berdiskusi nggak bisa. Bukan saudara. Yang saya tanya mengenal Yesus. Yesus ini dikenal sebagai apa supaya kita bisa memperoleh hidup kekal? Betul. Saya nggak betul?
Saya sedang bertanya agar kita memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus. Yesus dikenal sebagai apa? Silakan dibuka mute-nya, Bang Mikael. Gantian. Bolehkah saya diskusi baik? Jangan. Saya bertanya supaya kita loh saya bawa. Berarti saya bawa diriku juga. Supaya kita memperoleh hidup kekal menurut Yesus. Yesus dikenal sebagai apa? Supaya kita memperoleh hidup kekal. Ya, hanya Yesuslah utusan untuk memperoleh hidup kekal, tidak ada yang lain. Muhammad tidak. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan kan? Mau utusan, tetapi hanya dialah membawa kita hidup kekal, bukan Muhammad, bukan Nabi Musa. Tapi dia hanya dikenal sebagai utusan kan? Iya, dia kan firman yang diutus. Kenapa? Ya berarti dia bukan Tuhan kan? Firman itu kan Allah, aku dan Bapa dan Udah kau ke neraka, kau gugur. Kau tidak layak diskusi dengan saya. Penyesat tak layak diskusi dengan saya. Anda penyesat. Anda mencoba menyembunyikan identitas kerasulan Yesus dengan mengambil data-data. Dia kan firman yang adalah ala nenekmu kiper. Gak laku sudah itu, Dek. Gak laku.